Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar buku tematik 2H, subtema 2, yaitu keselamatan di dalam rumah, pembelajaran 3 dan 4. Adapun muatan materi yang akan kita pelajari adalah bahasa Indonesia tanda titik untuk SBDP, gerak keseharian dalam tari, untuk matematika yaitu waktu atau jam, dan PPKN, persatuan dalam keberagaman. Yang pertama, bahasa Indonesia tentang tanda titik. Tahukah anak-anak di mana tanda titik itu digunakan? Tanda titik digunakan pada akhir kalimat. Contoh, ibu sedang memasak titik. Kalimat ini benar. Mengapa? Karena pada akhir kalimat terdapat tanda titik. Lihat kalimat yang kedua. Ibu sedang memasak. Kalimat ini tidaklah tepat sebab di akhir kalimat tidak diberi tanda titik. Selain itu, tanda titik juga digunakan sebagai pemisah antara waktu jam dan menit. Contoh, pukul 09.00. Penulisan waktu yang pertama ini benar, sebab tanda titik berada di tengah-tengah antara waktu jam dan menit. 09 menunjukkan waktu jam dan 00 menunjukkan menit. Sedangkan penulisan waktu yang kedua 090.0 ini tidaklah benar sebab tanda titik tidak berada tepat di tengah antara waktu jam dan menit. Jadi penulisan waktu yang benar adalah yang pertama ya. Kemudian contoh kalimat yang benar, Andi sampai di sekolah pukul 09.00. Jangan lupa berikan tanda titik di akhir kalimat. Kedua, SBDP. Gerak keseharian dalam tari yang pertama yaitu gerakan menggunakan kain lap, di mana posisi tubuh kita bertumpu pada kedua kaki yang ujungnya ditekuk. Kemudian tangan kanan kita memegang lap, lalu digerakkan ke kanan dan ke kiri dalam 4 hitungan secara bergantian. Kemudian yang kedua, gerakan menggunakan selang air. Seakan-akan tangan kita sedang menggunakan selang air. Posisi tubuh kita berdiri seperti yang dilihat. Kemudian tangan seakan-akan memegang selang. Kemudian setelah itu tangan digerakkan atau diputar-putar ke kanan dan ke kiri secara bergantian. Ketiga, matematika. Kita akan mempelajari waktu atau jam. Dalam hal ini, kita akan mengamati lamanya suatu kegiatan berlangsung. Perhatikan jam sebelah kiri. Jarum pendek atau jam menunjuk angka 6. Jarum panjang atau menitnya menunjuk angka 12. Ini berarti pukul 6 tepat atau 06.00. Kemudian jam yang di sebelah kanan. Jarum pendek atau jam menunjuk angka 7. Kemudian jarum panjang atau menitnya menunjuk angka 12. Ini berarti pukul 7 tepat atau 07.00. Nah, Ino berolahraga dari jam 6 sampai jam 7. Adakah yang tahu berapa lama Ino berolahraga? Yuk kita cari tahu. Perhatikan jam yang paling bawah. Jarum pendek berwarna hitam menunjukkan angka 6. Ino mulai berolahraga. Kemudian jarum pendek berwarna merah menunjuk angka 7. Itu adalah waktu Ino selesai berolahraga. Nah, berapa lama Ino berolahraga? Kita lihat. Dari angka 6 ke angka 7, berapa kali lompatan? Ya, 1. Benar sekali. Itu artinya
Ino berolahraga selama 1 jam. 1 jam sama dengan 60 menit. Jadi, jika 2 jam sama dengan 2 kali 60 menit, sama dengan 120 menit. Agar lebih memahami, perhatikan contoh berikut. Doni bermain bulu tangkis pukul 05.00 atau pukul 5 tepat dan selesai pukul 07.00 atau pukul 7 tepat. Lamanya kegiatan Doni adalah, dari mana kita tahu berapa lama kegiatan Doni? Mari kita lihat jam yang paling bawah. Jarum pendek berwarna hitam menunjukkan angka 5, di mana Doni mulai bermain bulu tangkis. Kemudian, jarum pendek berwarna merah tanpa putus-putus menunjukkan pukul 7, yaitu waktu Doni selesai bermain. Berapa lama Doni bermain? Nah, bisa kita tahu dari angka 5 menuju angka 7, berapa kali lompatan? 1, 2. Itu artinya lama kegiatan Doni adalah 2 jam. 2 jam sama dengan berapa menit? 2 jam sama dengan 120 menit. Kapankah jarum jam bergerak 1 angka ke angka berikutnya? Jawabannya adalah apabila jarum menit bergerak dari angka 12 dan kembali ke angka 12. Perhatikan perputaran jam berikut. Mari menentukan pergerakan jarum jam dan jarum menit. Kita akan melihat kapan jarum jam bergerak 1 angka ke angka berikutnya. Perhatikan jam dinding berikut. Terlihat jarum pendek menunjuk angka 3 dan jarum panjang menunjuk angka 12. Ini berarti pukul 15.00. Apabila jarum panjang bergerak menuju angka 1, 2, 3, 4, dan seterusnya sampai akhirnya kembali ke angka 12, maka secara otomatis jarum pendek tersebut bergerak menuju angka 4. Ini menunjukkan bahwa jarum jam bergerak 1 angka ke angka berikutnya apabila jarum menit bergerak dari angka 12 dan kembali ke angka 12. Masih ingatkah Ananda dengan waktu 24 jam? Perhatikan jam dinding yang pertama. Apabila kita ingin menulis pukul 21.30, bagaimana caranya? Nah, menit ke-30 ditunjukkan apabila jarum panjang berada tepat di angka 6. Kemudian kita lihat jam ke-21 berada di angka berapa? Jam ke-21 berada di angka 9. Sehingga jarum pendek akan berada tepat di tengah-tengah antara angka 9 dan 10. Jadi, jam dinding yang kedua ini dapat dibaca sebagai pukul 21.30 atau pukul 09.30. Nah, untuk yang terakhir, kita akan mencoba menentukan waktu dalam menit. Contoh, 1 jam 30 menit sama dengan titik-titik berapa menit? Sama dengan 1 jam itu 60 menit. Kita tulis dulu 60 menit. Ditambah 30 menit sama dengan 90 menit. Kemudian PPKN, Persatuan dalam Keberagaman. Perhatikan gambar di bawah ini. Yino dan teman-temannya akan berlatih pola lantai dalam tari. Ia dan teman-temannya bekerja sama memindahkan meja dan kursi yang ada di kelas. Walaupun mereka berbeda suku dan agama, akan tetapi mereka tetap hidup rukun di dalam kelas.
mereka tetap berteman dengan baik, dan mereka tidak pernah saling memusuhi. Mereka tidak membeda-bedakan satu sama lain. Nah, perilaku mereka inilah yang mencerminkan persatuan dalam keberagaman. Sekian pembelajaran untuk hari ini. Semoga anak-anak paham di mana tanda titik itu digunakan, kemudian bagaimana cara menentukan lamanya kegiatan yang telah kita lakukan, kemudian cara menghitung jam maupun menit, dan bagaimana kita dapat melihat contoh persatuan dalam keberagaman dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.